Iya. Maksudnya memaksa itu gimana? Iya, Allah yang memaksa manusia. Jabbar itu kan sifat, itu kan di Asmaul Husna ada kan Al-Jabbar, itu Al-Jabbar Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari aja gitu. Itu sifat Allah yang memaksa manusia untuk, jadi manusia tidak punya kebebasan, manusia itu dipaksa. Kalau kan dipaksa dan memaksa itu kan satu kata, tapi tergantung dari mana kita melihat kan, dari objek apa subjek. Di versi manusia kan manusia itu dipaksa oleh Allah. Jadi dalam setiap hal manusia itu terpaksa melakukan. Kita berdiri, kita duduk, kita berjalan, itu kan dipaksa untuk berjalan, dipaksa untuk duduk, dipaksa untuk berdiri dan seterusnya. Manusia dipaksa, atau dalam bahasa lainnya kan Allah memaksa manusia untuk hidup. Kamu hidup milih nggak? Kamu lahir itu milih nggak? Nggak kan? Terus kamu lahir dari ibu siapa, kamu milih nggak? Ya itu maksudnya kan. Kamu dipaksa untuk lahir dari ibumu yang ini. Kamu mana, Mas Kur? Cilongok? Mana kamu mana? Gedung Banteng ya. Kamu dipaksa untuk lahir di Gedung Banteng kan gitu. Kamu bisa milih. Kamu lahir dulu sebelum lahir Tuhan atau Gusti, saya lahir di Amerika saja lah gitu kan, atau di Cina saja gitu. Kamu bisa begitu? Enggak kan? Itu manusia itu dipaksa oleh, istilah teologinya begitu, bahasa teologinya, manusia itu dipaksa oleh Allah ya untuk itu, untuk lahir, kemudian tumbuh, terus jenis kelamin juga begitu kan. Kamu bisa milih jenis kelaminnya, laki-laki, kamu enggak kan? Itu kan atas pemberian. Nah termasuk kalau menurut Jabariyah, semua kamu duduk begitu, itu juga kamu dipaksa sejatinya, secara teologis kamu dipaksa oleh Allah untuk duduk seperti itu. Kalau jodoh boleh milih apa? Milihnya boleh, tapi jodoh apa enggaknya itu loh. Masalahnya kan itu. Kayaknya tuh udah takdirin. Jadi nanti tadi apa, ada yang gini-gini. Apa manusia, coba yang tadi dibacakan yang Jabariyah itu. Yang Jabariyah. Iya. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Terus? Tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Iya, ya itu. Yang belum paham apanya? Maksudnya apa? Terus itu jalan sendiri terus. Jadi saya itu cara membayangkan gini. Pikiran di masa depan. Gimana sih Mbak? Jadi yang itu nanti kan diterjemahkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kan menjadi istilah itu kan, ikhtiar itu, teori ikhtiar kan, teori kasab ya, nanti ada di. Itu sebetulnya Imam Abu Hasan juga, teori kasab itu sebetulnya bukan teori baru ya, itu kan dibuktinya di Jabariyah kan ada itu. Atau sebetulnya gini, di yang moderat itu ya tadi ya, di Jabariyah yang moderat apa coba? Jadi Imam Abu Hasan itu sebetulnya ingin menjembatani itu tadi antara Jabariyah dan Qadariyah, makanya menggunakan teori kasab itu. Besok lah, ahli sunnah besok ya, jangan dibahas sekarang lah, jadi nggak asik. Itu kan katanya Imam Jarum bin Safwan, surga dan neraka tidak kekal. Iya. Tidak ada yang kekal selain Tuhan. Iya. Berarti kalau kita contohnya kan kita dipaksa nih sama Allah, terus kita bisa masuk surga. Nah, apakah habis di surga itu kita akan hilang? Kan nggak kekal. Iya emang nggak kekal. Maksudnya Kan gini. Jadi ini termasuk juga. Surga itu kan di ahli sunnah juga gitu, surga itu bukan kekal secara aslinya, nggak kekal tapi dikekalkan gitu kan, istilahnya itu. Yang kekal itu kan hanya Allah. Kalau ada yang kekal lagi selain Allah, berarti kan menyamai Allah itu namanya.
Maksudnya Oh, gimana? kalau di surga atau di nerakanya itu bakal kekal apa enggak? Ya dikekalkan kan istilahnya kalau di ahli sunnah kan dikekalkan gitu. Aslinya itu nggak kekal atau secara esensi atau hakikatnya kamu kekal di surga itu hakikatnya nggak kekal karena dikekalkan gitu, dibuat kekal atau disetting menjadi kekal tapi aslinya tidak kekal. Buatan sih ya. Iya buatan gitu maksudnya. Terus tadi Al-Quran adalah makhluk, jadi mereka orang-orang yang menggunakan logika hanya kalau tidak selain Tuhan itu makhluk ya. Tuhan adalah Khalik. Tuhan adalah Khalik. Selain Tuhan, selain sih bahasa itunya gimana ya, kayak gini ya, selain Tuhan atau anti Tuhan gitu kan, atau selain Tuhan, bahasa logikanya kan gitu, yang bukan Tuhan adalah makhluk kayak gitu toh. Isinya kan bahasanya ini, jadi pokoknya selain Tuhan itu makhluk gitu, termasuk Quran, termasuk apalagi ya, yes, pokoknya selain Tuhan lah. Jadi satu-satunya yang Khalik itu hanya Tuhan itu sendiri. Selain Tuhan itu makhluk, itu intinya itu. Mereka lah menurut mereka. Nanti ini juga muncul di Mu'tazilah itu. Selain Tuhan itu makhluk. Al-Quran makhluk. Selain Tuhan, pokoknya selain Tuhan itu sendiri itu makhluk gitu. Kalau di ahli sunnah kan enggak, nanti ada yang makhluk, ada yang bukan makhluk gitu kan. Tuh. Ini memahami ini pakai logika, jadi ini prinsipnya prinsip logika. Kalau enggak A ya B. Berarti selain A kan B gitu. Yang ada kan hanya dua, antara Khalik dan makhluk. Jadi kalau bukan Khalik ya makhluk. Intinya hanya ada dua kategori itu. Terus apalagi tadi ya, surga tidak kekal sudah ya benar ya, sudah dipahami, maksudnya bisa dipahami. Masalah benar apa enggaknya kita nggak tahu, tapi yang bisa dipahami, bisa diterima oleh pemahaman. Termasuk itu tadi bahwa Al-Quran itu makhluk, itu pemahamannya seperti itu atau argumentasinya begitu. Terus apalagi tadi Mbak? Sudah? Perbuatan manusia ya, gimana? Ini beda lagi. Kan aliran Jabriyah kan menurut Imam Jahmi bin Sofwan, iman itu adalah membenarkan dalam hati. Iya. Jadi cuman di hati doang, bukan Iya. secara lisan. Iya. Kita di hati sudah rasa iman. Iya, begitu. Memang begitu. Sama kemarin di Murji'ah juga ada yang begitu kan. Iman itu cuma membenarkan di hati. Yang iman menggunakan 3 aspek itu kan di Asy'ariyah nanti, Imam Abu Hasan. Kalau sebelumnya enggak. Iman itu kalau di Jabariyah begitu, iman itu apa tadi bahasanya? Membenarkan di hati. Iya kan? Iya itu. Gitu. Terus apalagi tadi banyak tadi perasaan pembahasannya. Iya gimana sih tadi? Yang beda. Kamu tadi menanyakannya apa? Menjembatani ya? Gimana sih? Biar tidak terjerumus di Jabariyah Qadariyah. Itu di Asy'ariyah kan itu beliau sudah menjembatani itu kan. Kita tinggal mengikuti gitu. Misalnya tadi di apa tadi manusia perbuatan manusia sudah diciptakan oleh Allah kan, tapi kita bisa memilih itu yang moderat itu. Jadi gini, manusia gini, yang namanya duduk kan ada macam-macam ya, ada duduk sila, duduk di kursi, duduk apalagi simpuk, tawaruk dan seterusnya kan. Jadi perbuatan duduk itu sudah ditentukan dari Allah bahwa yang namanya duduk itu begini ya teorinya, teori duduk lah atau secara umum duduk itu sudah ditentukan.
Tapi kamu mau memilih duduk yang model apa, itu pilihan. Gitu. Kalau kita ibaratkan motor lah. Motor yang 100 cc itu kan paling kecepatan maksimalnya cuma 100 km per jam, katakanlah itu ya. Kamu menggunakan motor yang 100 cc, mau digeber sampai 100 km per jam atau hanya dipakai kecepatan 40 km per jam, itu kan pilihan. Kayak gitu maksudnya. Kapasitasnya sudah ditentukan, tapi penggunaannya pilihan. Begitu maksudnya. Termasuk jodoh juga kan begitu kan, bahwa laki-laki jodohnya perempuan. Itu sudah ditentukan dari sana. Itu yang jabarnya di situ. Tapi kamu mau memilih siapa, itu kan pilihan gitu loh. Kayak gitu. Termasuk apakah pilihanmu berjodoh apa enggak itu kan. Sampai di sini kira-kira bisa diterima ya? Ya, yang sampai di sini diterima. Begitu kapasitas manusia, begitu kamu mau berusaha semaksimal mungkin, karena memang takdir manusia itu tidak bisa terbang, ya nggak bisa terbang. Kamu tapa berata sampai puluhan tahun supaya keluar sayapnya gitu kan. Kan nggak mungkin kayak gitu. Karena takdir manusia itu tidak punya sayap. Takdir manusia itu kakinya dua. Misalnya kamu mau berikhtiar sehebat apapun supaya muncul kaki satu lagi gitu, kan nggak mungkin gitu. Karena itu sudah di luar takdir. Cuman terus paling hanya manusia kan mengakali takdir. Ketika matanya sudah rabun, kemudian pakai kacamata atau matanya sudah rusak gitu. Seumpama dulu yang namanya hidung itu lubangnya menghadap ke atas, pasti akan ada muncul teknologi yang tutup hidung gitu, biar kalau hujan itu enggak masuk. Seumpama dulu manusia itu matanya 3, di satu sini ada lagi. Yang namanya kacamata itu kacanya bukan hanya 2 tapi 3 gitu. Ya kayak gitu. Seumpama dulu manusia itu ada ekornya, pasti orang bikin celana itu disediakan kantong untuk ekor gitu kan. Begitu. Paling manusia hanya mengakali seperti itu. Ada lagi? Di aliran Satria tidak ada namanya kasar. Itu nggak ada. Di Jabariyah tidak, manusia tidak punya kekuatan untuk kasab itu tadi. Karena semua sudah ditentukan. Termasuk masuk neraka apa surganya kan sudah ditentukan. Tapi di Jabarnya memang berat kok. Beda ya? Iya, kayak emang sudah ditentukan, tapi kita bisa Milih gitu. Iya itu. Ya itulah perdebatannya seputar itu tadi lah. Ada yang bagi yang ekstrim kan manusia tidak bisa punya pilihan, tidak bisa memilih. Tapi bagi yang moderat masih bisa memilih. Yang sebenarnya sesat. Gimana? Sesat. Sesat. Yang sesat terus. Sebetulnya ya nggak begitu juga sih. Gimana ya? Ya kalau itu kan sudah pengaplikasian sendiri-sendiri ya. Itu nanti tergantung wataknya masing-masing kan. Ada orang yang wataknya pemalas ya malas. Orang yang giat ya giat gitu. Itu kan sudah, kalau yang itu kan sudah kembali ke pribadi masing-masing. Kalau yang ini kan ajaran, doktrin loh. Kayak kita sekolah lah, diajari oleh gurunya begini. Kalau kita ngaji doktrin atau ajaran, jangan dari gurunya begitu. Bahwa yang namanya takdir itu manusia itu tidak bisa memilih takdirnya, gitu kan. Oh nggih sendiko guru kan gitu. Persoalan apakah dia mau jadi malas apa tetap giat bekerja itu kan persoalan kembali ke urusan masing-masing. Kalau memang pemalas ya masih malas. Orang pemalas pun kalau ikut darinya juga tetap malas kok. Miskin saja. Kalau kamu orang yang miskin misalnya, miskin karena malas misalnya kan, atau suka foya-foya, meskipun ikutnya Jabariyah, Qadariyah sama saja. Watak aslinya tetap. Watak aslinya tetap muncul. Jadi apa takdir itu bisa dijadikan alasan untuk menggunakan suatu kesalahan?
Ya enggak lah. Cerita tak ya itu yang kelirunya di situ ya. Bangunan roboh katanya takdir dari Allah gitu kan. Jadi kita bicara tentang teologi keimanan ini tadi, itu kan pemahaman untuk diri sendiri. Tidak perlu disebarkan atau gini, tidak perlu dijadikan sebagai alasan, apalagi ketika berbicara tentang hal-hal yang sosial kaitannya. Jadi cukup misalnya ketika kita berusaha gagal, oh ya ini sudah takdir, cukup di dalam hati loh, dipahami di hati. Tapi tidak perlu dipamer-pamerkan loh. Ini sudah takdir Allah, gitu kan, nggak perlu. Itu pemahaman untuk masing-masing. Terus ketika kamu posisinya menjadi pimpinan, misalnya kepala desa atau pimpinan lah ya, orang yang menjadi pimpinan di depan, ya jangan menggunakan argumentasi takdir sebagai alibi atau untuk menenangkan orang lain, jangan. Itu namanya kezaliman. Jadi kamu berlindung di balik agama, itu namanya. Tidak, kamu berlindung untuk melindungi kemunafikan dengan itu tadi. Ya seperti itulah yang bangunan roboh bilangnya itu alasannya atau alibi bangunan roboh, tapi bilangnya takdir. Ini sudah takdir Allah, semua harus bersabar. Jadi kalau bagi seorang pemimpin kan nggak harus begitu ngomongnya. Ini kesalahan yang harus diperbaiki gitu. Harus gentleman, karena kemarin waktu pembangunannya tidak sesuai SOP, tidak mengikuti arsitek dan seterusnya. Itu begitu. Jadi urusan teologi ini urusan pribadi, urusan yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Kecuali kamu jadi ustadz untuk ngaji, itu beda ya. Tapi dalam hal sehari-hari, teologi ini tidak bisa dipamerkan ke orang lain, ini hanya pemahaman untuk diri sendiri. Dan sekali lagi itu ketika kamu menjadi pimpinan, ya janganlah menggunakan argumentasi teologis untuk menutupi keburukan atau menutupi kemalasan. Aslinya kamu ada anggarannya, tapi eman-eman lah timbat dewa gitu, saya mau beli ini kok untuk kebutuhan sendiri gitu. Terus kamu menggunakan argumentasi itu, motormu rusak atau jalan rusak itu sudah takdir dari Allah gitu kan. Ya jangan begitu. Itu namanya menggunakan argumentasi teologis untuk membodohi orang atau menzalimi orang.